Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu berselang kita semua bisa tahu bahwasanya Persib Bandung, tim sepak bola kebanggaan warga Bandung, menjuarai Liga 1 Indonesia ya teman-teman. Yang mana kemudian memang jalanan di Bandung penuh para bobotoh atau pendukung fanatik Persib Bandung ya, yang merayakan kemenangan ataupun prestasi daripada tim kesayangan mereka dengan menjadi pemuncak atau juara Liga 1 Indonesia. Teman-teman, ini memang dari dulu ya, namanya bobotoh ini fanatiknya Persib Bandung itu memang luar biasa ya, militansinya luar biasa, dan memang banyak dari kalangan anak muda ya, banyak dari kalangan remaja, anak muda yang semuanya semalaman ya tumpah ruah di jalanan di Bandung, semuanya bergembira ria, sukacita merayakan kemenangan tim kesayangan mereka dan menjadi jawaranya di Liga 1 Indonesia. Nah, teman-teman, ada yang menarik di sini. Lagi-lagi yang menarik adalah kemudian kemunculan daripada Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi, yang memang kemudian populernya di Jawa Barat dipanggil sebagai Bapak Aing ya, Bapak kami gitu kan, Bapak saya gitu kan, yang mana Kang Deddy Mulyadi dengan selalu dengan pakaian khasnya, yaitu baju putih, bestar putih gitu kan. Bahkan semalam tampaknya pakai kaos oblong ya, beliau mengibarkan bendera ya, bendera Persib Bandung, yang memang beliau sampai naik di atas mobilnya, dan kemudian banyak suara yang bergemuruh dari para remaja, para pemuda yang merupakan simpatisannya Persib Bandung atau bobotoh Persib Bandung, dengan menyuarakan Bapak Aing, Bapak Aing, Bapak Aing. Ini luar biasa sekali ya Kang Deddy ini. Jadi ini gambaran seorang pemimpin yang gak cuman kemudian arif yang dan bijaksana, tapi juga pemimpin yang amanah dan pemimpin yang dekat ya sama masyarakatnya, dekat sama warganya, seakan sampai-sampai sepertinya gak ada jarak, tapi juga nggak kemudian ketika dia dekat mengurangi ketegasan, mengurangi wibawanya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Tapi yang jelas Kang Deddy Mulyadi ini tampaknya saat ini udah ada di tiap hatinya warga Jawa Barat ya. Tentunya yang banyak ini anak muda dan remaja, nggak cuma itu, ibu-ibu orang tua juga banyak ya teman-teman. Apalagi kemarin Kang Deddy juga sudah menggulirkan programnya, yang program itu nggak cuma kemudian banyak teori, programnya juga nggak banyak kemudian yang namanya kajian-kajian, begitu dirasa baik dan cocok langsung direalisasiin gitu kan. Salah satu programnya kemarin adalah kemudian program pendidikan karakter remaja yang terindikasi terlibat dalam kenakalan anak remaja. Kemarin sudah dimulai di Kabupaten Purwakarta dengan koordinasi dengan Bupati Purwakarta, Kang Saiful Bahri bin Zain. Angkatan pertama itu 39 orang yang akan menjalani 14 hari pendidikan karakter gitu kan. Dan memang kemudian antusiasme warga Jawa Barat ternyata luar biasa gitu kan. Nyusul kemudian 29 siswa yang kemudian dikirim oleh orang tuanya masing-masing, yang kemudian kemarin ada gelombang kedua itu 29 orang anak ya teman-teman, yang kemudian dididik di Rindam 3 Bandung ya teman-teman. Nah, artinya di sini Kang Deddy ini program-programnya udah betul-betul kerasa ya, dirasakan. Bahkan memang Kang Deddy ya sudah betul-betul ada di hati seluruh orang tua murid ya, yang memang anak-anaknya mengalami masalah terlibat kenakalan remaja. Banyak kan sekarang yang nongkrong-nongkrong malam, miras, merokok, bangun pagi, bangunnya siang kan, pulang malam kan, akhirnya malas berangkat sekolah juga bolos. Dan ini semua yang memang saat ini lagi diolah kan, mau dibenahi oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan memang banyak malahan justru yang aneh itu, banyak yang kemudian wakil rakyat, yang ada kan beberapa wakil rakyat tokoh dan dari lembaga-lembaga tertentu yang melakukan penentangan atas programnya Kang Deddy Mulyadi ini. Dan Kang Deddy Mulyadi juga nggak peduli gitu kan,
Kang Deddy Mulyadi justru bertanya balik, kemana mereka ketika kemudian anak-anak itu pada tawuran, terlibat kenakalan remaja, miras, nggak tidur di bawah kolong jembatan, kemana mereka gitu kan. Itu pun kemudian yang disampaikan oleh salah satu tokoh di medsos yang terkenal ya, Kang itu ada Bung Busman Mardigu. Bung Busman Mardigu itu di cuitannya di media sosial juga mengungkapkan bahwasannya seakan-akan Kang Deddy Mulyadi itu betul-betul berjalan sendiri, berjuang sendiri ketika kemudian akan memperbaiki kondisi-kondisi yang ada, di kondisi-kondisi yang memang buruk yang terjadi di masyarakat khususnya di Jawa Barat gitu kan. Kang Bung Busman ini kan juga menyuarakan agar kemudian pihak-pihak gitu kan yang terkait kalau bisa kemudian janganlah kemudian melakukan penolakan gitu kan, seakan-akan Kang Deddy itu di black campaign gitu kan, dikampanyekan secara negatif gitu sebagai seorang yang asal-asalan, gubernur pencitraan, gubernur konten. Harusnya lebih banyak kemudian diapresiasi, diberikan bantuan, disokong gitu kan. Saya pun sebagai seorang warga Jawa Barat juga bangga punya gubernur kayak gitu kan. Pastinya kalaupun nggak bisa nyokong langsung, paling tidak lewat konten-konten saya di media sosial. Yang jelas memang salah satu PR berat Kang Deddy Mulyadi adalah cita-cita beliau salah satunya kemudian untuk kemudian menekan angka premanisme dan bahkan kalau bisa memberantas premanisme dari area wilayah Jawa Barat. Karena menurut Kang Deddy kan memang ini ganggu ketika atmosfer untuk investasi ya teman-teman, itu pasti bermasalah ketika kemudian memang banyak tindakan-tindakan premanisme dari oknum-oknum tertentu. Tentunya para investor, orang-orang yang kemudian ingin menanamkan modalnya di Jawa Barat, berusaha di Jawa Barat, yang pada jangka panjangnya kan kalau orang investasi kan kemudian juga bangun pabrik yang akan menyerap tenaga kerja di Jawa Barat, karena Jawa Barat ini kan salah satu provinsi di Indonesia ya yang memang jumlah penduduknya besar. Saya pikir mungkin malah terbesar ya di Indonesia, karena provinsi Jawa Barat ini penduduknya terakhir sensus 2024 itu 58 juta ya. Artinya memang di situ juga ketika pertumbuhan penduduknya cepat memang harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus gitu kan, dan yang paling terpenting adalah masuknya para investor ke area Jawa Barat gitu kan. Tentunya yang akan menyerap daripada angkatan kerja yang ada di Jawa Barat. Nah ini kan memang kemudian ketika kemudian banyak aksi-aksi premanisme ini kan tindakannya intimidatif, yang intinya kalau kemudian orang takut, yang takut ini kebetulan akan menuruti kemauan mereka gitu kan. Nah repotnya kan kalau kemudian para investor ini memang sekarang kan alternatifnya pilihannya banyak ya, tentunya juga ke daerah-daerah yang UMR-nya rendah gitu kan. Paling tidak kalau kemudian mereka melihat kemudian baru mau bangun pabrik, baru ini kemudian terkena intimidasi oleh oknum tertentu, pastinya mereka juga nggak mau lah. Kayak saya aja kemudian mau umpamanya mau usaha, mau dagang, udah didatengin orang, diintimidasi ya, pasti daripada nggak tenang cari tempat yang lain gitu kan. Nah ini yang memang sebetulnya mau dibenahi oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Walaupun memang tantangannya berat ya gitu kan, karena memang udah banyak memang kemudian aksi-aksi ini sering terjadi ya, yang memang dilakukan oleh sekelompok orang-orang oknum-oknum tertentu gitu kan. Tapi saya yakin kedepannya memang ketika kemudian semua warga Jawa Barat itu udah betul-betul menyokong mendukung Kang Deddy Mulyadi gitu kan, pastinya juga dengan bantuan seluruh elemen, pasti Kang Deddy Mulyadi pastinya akan kemudian bisa menjalankan programnya walaupun tantangannya berat gitu kan. Walaupun kalau, dan saya yakin kalau kemudian ada yang ngancam Kang Deddy Mulyadi, pastinya akan berhadapan dengan seluruh elemen masyarakat Jawa Barat gitu kan. Karena Kang Deddy ini udah disebut tadi lah namanya Bapak Aing gitu kan. Gimana teman-teman bisa ngelihat Kang Deddy Mulyadi semalaman kemudian merayakan kemenangan daripada Persib Bandung juarai Liga 1 Indonesia, ramai-ramai dengan para bobotoh gitu kan, dan mereka semua mengelulukan namanya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Bapak Aing, saya nggak bayangkan mereka itu jumlahnya itu mungkin namanya bobotoh itu bisa puluhan ribu gitu kan, bisa
sampai puluhan ribu saya yakin gitu kan. Dan mereka semua ini udah kemudian dekat banget dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau gubernurnya diganggu pastinya juga nggak akan tinggal diam gitu kan. Ini memang kekuatan Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa gitu kan ke depannya. Dan saya memang berharap gitu kan suatu saat mungkin Kang Deddy Mulyadi juga ada ide-ide untuk membuat satgas lah gitu kan, dari memang orang-orang lokal untuk mengawal budaya lokal. Seperti kalau di Bali itu ada pecalang ya, dari yang tiap memang mereka adalah kayak satgas ya, para budaya lokal yang kemudian menjaga nilai-nilai budaya dan ketentraman wilayah-wilayah lokal gitu kan. Sepertinya itu memang perlu ya ke depannya gitu kan, untuk kemudian menjaga ketentraman, kedamaian. Dan memang kalau situasinya kemudian tentrem, damai, nggak ada aksi premanisme, pastinya juga orang senang lah berinvestasi ya. Investor itu senang berinvestasi ke Jawa Barat karena orang-orangnya kan juga ramah, mudah diatur gitu kan, rajin semua gitu kan untuk kerja segala macam, dan jumlah angkatan pekerjanya kan tinggi ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, memang kita kalaupun nggak bisa bantu secara langsung Kang Deddy ya kita bangsu lah lewat media sosial, kita dukung. Dan memang sangat penting. Salah satu programnya Kang Deddy saat ini kan kemudian yang sudah dilakuin membenahi tata ruang di wilayah Jawa Barat kan, udah kan, kayak di Puncak itu udah dimulai kemarin kan, di Bekasi udah dimulai bangunan-bangunan yang ada di kawasan resapan air, bongkar semua. Yang ada di daerah aliran sungai di Bekasi bongkar semua, ditertibin semua. Anak-anak yang kemudian bermasalah masukin ke pendidikan karakter yang langsung dilakukan oleh TNI ya, dengan koordinasi dengan TNI. Yang memang lagi PR memang salah satunya yang paling vital adalah kemudian programnya Kang Deddy Mulyadi kemudian untuk menekan angka premanisme di Jawa Barat yang memang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mungkin juga sudah jumlahnya banyak ya dan besar gitu kan. Tapi kedepannya memang saya berharap memang Kang Deddy Mulyadi cuma merealisasikan hal tersebut gitu kan. Walaupun memang yang satu itu memang tantangannya besar ya, tapi saya yakin nggak ada yang nggak bisa, karena memang semua, saya yakin seluruh elemen masyarakat yang ada di Jawa Barat itu, baik yang anak-anak, yang muda, yang tua, semuanya berada di belakang Kang Deddy Mulyadi. Dan kalau kemudian ada apa-apa, ada yang kemudian mengintimidasi Kang Deddy Mulyadi, selain pihak keamanan, TNI dan polisi, tapi rakyat Jawa Barat semuanya juga ada di belakang Kang Deddy Mulyadi. Terlepas dari itu, kita harus apresiasi ya teman-teman. Dan lagi-lagi selamat buat warga Jawa Barat ketika Persib Bandung saat ini kemudian bisa menjuarai Liga 1 Indonesia. Dan mungkin kedepannya juga tambah top lagi permainannya Persib Bandung gitu kan. Ke depan nanti kita rame-rame bareng nih, bulan Mei Juni kita nonton timnas ya teman-teman. Timnas kita akan main jumpa China dan Jepang. Nah itu aja teman-teman, harapannya kemudian timnas bisa lolos ke putaran final Piala Dunia di 2026 nanti ya, di Kanada, Amerika Serikat sama Meksiko. Jadi kita bisa nggak perlu dukung timnas negara lain, kalau bisa kita dukung timnas kita sendiri ya teman-teman. Nah itu aja teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.